Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar. Ada siang dan malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka dan duka, ada senyum dan tangis, ada kala dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup. Oleh sebab itu, agar tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. 3 amalan baik tersebut adalah istiqamah, istikharah, dan istighfar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Istiqamah yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqamah sampai Nabi SAW berpesan kepada seseorang seperti dalam hadis yang disampaikan beliau, an Abi Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ahada ghairaka, qala qul amantu billah summa istaqim, rawahu Muslim. Dari Abu Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang pesan dalam Islam, hingga aku tidak bertanya kepada siapapun, melainkan hanya bertanya kepada engkau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul amantu billah summa istaqim. Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Rawahu Muslim. Orang yang istiqamah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanan dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak akan pernah redup. Kantong kering atau tebal,
kaya atau miskin, tetap memperhatikan haram dan halal. Dicaci, dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan dunia, ia tidak tergoda untuk berbuat kemaksiatan. Orang seperti itulah yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka turun kepada mereka para malaikat, dan malaikat itu berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian merasa sedih, jangan berduka cita, jangan penakut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah istikharah. Istikharah selalu memohon petunjuk kepada Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam, tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah perkataan, serta ia selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau jika tidak bisa berkata yang baik, lebih baik dia diam. Orang bijak berkata, kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah, jangan diucapkan. Sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit, tapi bila ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan pernah ditahan, sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan, serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengenai kebebasan, malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Lalu malaikat Jibril berkata, "Atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril." Faqala, maka berkata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, Rasulullah." Pertanyaan malaikat Jibril ditujukan kepada Rasulullah, tetapi sesungguhnya ini pertanyaan berlaku untuk kita semua. Apa kata malaikat Jibril? Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu. Isma syi'ta, hiduplah apa yang kamu kehendaki. Tetapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau kelak akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintailah segala apa yang engkau cintai. Cinta harta,
cinta pangkat dan jabatan, cinta anak-anak dan keluarga, persilahkan kamu cintai. Orang yang cinta dengan harta dan jabatan, silahkan cintai harta, pangkat, dan jabatannya. Orang yang cinta istrinya, silahkan cintai istrinya, cintai keluarganya. Tetapi ingat, harta, pangkat, jabatan, keluarga yang kamu cintai, fa innaka mufariqun, sesungguhnya kelak akan berpisah juga. Berpisah dengan harta, berpisah dengan pangkat dan jabatan, berpisah dengan keluarga. Kenapa? Karena ada saatnya kelak semua akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majiyun bi. Berbuatlah apa yang kamu kehendaki. Ingin berbuat baik, persilahkan berbuat baik. Ingin berbuat dosa dan maksiat, persilahkan berbuat dosa dan maksiat. Tetapi ingat, fa innaka majiyun bi, semua itu ada balasannya. Orang yang berbuat baik, Allah balas kebaikannya. Orang yang berbuat jahat, Allah balas dengan kejahatannya. Apapun yang kita lakukan, semua ada balasannya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semakin penting untuk diresapi ketika akhir-akhir ini dengan dalih kebebasan. Banyak orang berbicara tanpa logika dan data yang benar dan bertindak sekehendaknya tanpa mengindahkan etika agama. Para pakar berbicara semaunya. Saat-saat ini lebih baik para pakar, kaum cendekiawan lebih bijaksana untuk banyak mendengar daripada berbicara, yang kadang-kadang justru pembicaraan para pakar membingungkan sebagian masyarakat. Kita masyarakatkan istikharah dalam segala langkah kita, agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khaba man istakhara, wala nadama man istasara, wala ala man iqtasada." Tidak akan rugi orang yang beristikharah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Riwayat Imam Tabrani. Yang ketiga, setelah istiqamah, istikharah, yang ketiga adalah istighfar. Istighfar selalu introspeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan. Oleh karena itu harus segera diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam persoalan ekonomi, jika rezeki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas itu sendiri. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari musuh kita. Jika kesulitan ekonomi tersebut karena kita kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas dan etos kerja umat yang harus kita tumbuhkan.
Akan tetapi ada kalanya kehidupan sosial, ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan. Kesulitan itu disebabkan karena dosa-dosa masa lalu yang belum bertaubat darinya secara massal. Jika itu penyebabnya, maka obat satu-satunya adalah beristighfar, bertaubat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menurunkan azab dan malapetaka selama di antara kita ada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita, Allah tidak akan pernah menurunkan azab kepada satu kaum, satu kampung, satu bangsa selama di antara mereka masih ada orang yang istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selagi engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Tidak ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkena azab sebagaimana umat-umat terdahulu sebelumnya, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa dan lain sebagainya. Tetapi umat Nabi Muhammad tidak ada yang ditimpa azab seperti umat-umat terdahulu. Mengapa? Wa anta bihim, di sana ada junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah tidak ada nabi lagi bersama-sama mereka, ayat berikutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka selagi di antara mereka masih banyak orang yang beristighfar, istighatsah, tahlilan, bertasbih memuji Allah, maka Allah tidak akan pernah menurunkan azab. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama amalkan istiqamah, istikharah dan istighfar. Ini adalah bagian dari kunci keberhasilan seorang mukmin baik dunia maupun akhirat. Semoga kita semua dapat mengamalkan syariat dan ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan perlindungan kepada kita semua, segenap bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan di antara kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu